love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2959. Dia pasti punya keinginan untuk mati. Bos Barat, Felton, dan Roni mencibir dan memandang Iwan seolah-olah dia sudah mati. Bos Barat tidak dapat merasakan energi sebenarnya dari Iwan dan tidak tahu di level mana kekuatan Iwan berada. Namun, kalau dilihat dari kecepatan dan daya ledak Iwan, dia pasti berada di tahap akhir yang munah. Itu berarti dia bukan tandingan Bos Selatan. Iwan pasti akan binasa begitu serangan Bos Selatan mendarat jika mereka tidak salah. Itulah satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Sudah berakhir. Tuan Gusnadi, sudah berakhir. Bertentangan dengan reaksi mereka, penjaga naga dan keluarga Gumelar semuanya merasa putus asa. Sama seperti Bos Barat, mereka semua mengira bahwa Iwan akan kalah dari Bos Selatan kecuali ada keajaiban terjadi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, serangan penjarahan duniawi Iwan dan serangan Bos Selatan bentrok. Seperti prediksi Bos Selatan dan Bos Barat, Iwan memang berada di tahap akhir yang munah tanpa menggunakan pelindung dada kaisar dan bukannya berada di tahap semisain. Namun, penjarahan duniawi bisa mengumpulkan semua energi spiritualnya ke satu titik, memungkinkannya menyebabkan kerusakan besar. Setelah mereka saling baku tembak, penjarahan bumi Iwan menembus serangan Bos Selatan dan menembus bahunya, meninggalkan luka berdarah. Selain itu, Bos Selatan memucat dan mundur sebelum jatuh ke tanah. Bos Selatan kalah? Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut dan menggosok mata, mereka tidak percaya. Mereka semua tadinya mengira dengan perbedaan kekuatan Iwan tidak mungkin bisa menangkis Bos Selatan, apalagi menang melawannya. Yang membuat mereka bingung, kenyataannya justru sebaliknya. Iwan tidak hanya menangkis serangan Bos Selatan, tetapi dia juga mengalahkan dan melukai Bos Selatan. Itu praktis merupakan keajaiban dan mereka tidak akan pernah percaya hal ini benar jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Bos Selatan memegang bahunya yang terluka dan berjuang untuk bangun saat dia melihat Iwan dengan tidak percaya. Ketika dia bermitra dengan Raja Iblis untuk melawan Iwan dan serta keluarga Gumelar, dia berasumsi bahwa Iwan berada di tahap akhir yang munah. Dia berpikir bahwa menjatuhkan Iwan begitu dia telah mencapai tahap puncak yang munah akan mudah. Namun, kenyataan yang ada membuat tamparan keras di wajahnya. Yang membuatnya bingung, Iwan malah mengalahkannya dengan satu jari dalam pertarungan langsung. Ini sangat tidak nyata sehingga dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan mengaturnya. Dan dia juga tidak dapat menerima kenyataan. Bab 2960. Tidak ada yang tidak mungkin Bos Selatan. Saatnya kita menyelesaikan masalah. Bersiaplah untuk mati. Iwan meluncurkan penjarahan bumi lagi saat dia menyerang Bos Selatan. Oh tidak, Bos Selatan sangat ketakutan. Dia sudah menyaksikan kekuatan penjarahan duniawi dan tidak berani menghadapi Iwan secara langsung. Untungnya, Iwan hanya berada di tahap akhir yang munah dan jauh lebih lambat daripada dirinya.
Oleh karena itu, Bos Selatan bermaksud memanfaatkan keunggulan kecepatannya untuk menghindari serangan Iwan. Kamu ingin menjadikan ini kompetisi kecepatan ya? Tolong! Iwan mengejek dan mengeksekusi langkah Phantom sambil terus mengejar Bos Selatan dengan penjarahan bumi. Kekuatan dan kecepatan Iwan telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Sungguh sulit dipercaya. Apakah dia juga sudah mencapai tahap puncak yang Muna? Saat Iwan mendekat, Bos Selatan mulai panik. Dia tahu sejauh mana kekuatan Iwan. Hanya dalam sebulan, kekuatan Iwan meningkat. Menggunakan penjarahan bumi, dia telah mengalahkan Bos Selatan dengan penjarahan bumi dan kecepatannya juga meningkat. Semua ini menunjukkan bahwa mungkin Iwan juga naik ke tahap puncak yang Muna, atau Iwan tidak akan begitu tangguh. Seketika, Bos Selatan menyadari bagaimana Iwan berhasil mengalahkannya. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk merenung. Sialan, tidak ada apa-apanya. Tendangan ilahi. Melihat dia tidak bisa melepaskan diri dari Iwan, Bos Selatan lalu mengeksekusi teknik terkuatnya. Pasir di tanah terangkat saat dia mengayunkan kakinya untuk memberikan tendangan yang kuat. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, penjarahan duniawi milik Iwan dan tendangan ilahi dari Bos Selatan pun bentrok. Meskipun penjarahan duniawi Iwan adalah kekuatan tingkat lanjut, kekuatan sebenarnya Iwan berada di tahap akhir yang Muna, yang berjarak bermil-mil jauhnya dari tahap puncak yang Muna tempat Bos Selatan berada. Tendangan ilahi segera membalas penjarahan bumi dan mengirim Iwan mundur. Oh, jadi bocah ini ternyata lebih lemah dari kelihatannya. Bos Selatan tidak menyangka bahwa Iwan akan mundur dan merasa sangat gembira. Namun sebelum dia sempat tertawa, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Ambil ini, Iwan lalu mengepalkan tangannya dan meluncurkan serangan ganda. Energi sejatinya di tahap awal alam Augana meningkat dan melesat menuju Bos Selatan. Apa-apaan ini? Bos Selatan sangat terguncang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan melancarkan serangan lagi, yang mana Bos Selatan masih berada pada momentum serangan pertama. Ini benar-benar membuatnya lengah. Dalam keadaan normal, energi sejati di tahap awal alam Augana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bos Selatan, ibarat digigit semut. Namun dia berada pada momentum serangan pertama dan tidak berdaya dalam melawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan energi sejati Iwan mendekat. Baik guys, jangan bingung ya. Jadi di bab ini, Iwan tuh tadi menggunakan energi spiritualnya yang di tahap air alam yang Muna ya. Jadi kalau misalkan Iwan nggak menggunakan pelindung dada kaisar, nggak meminum pil energi pil pemicu energi, itu di tahap akhir yang Muna. Dan ini Iwan menggunakan energi sejatinya. Jadi Iwan punya dua teknik, energi spiritual dan energi sejati. Kalau selama ini Iwan tuh meningkatkan energi spiritualnya tuh ya. Nah, kayak teknik seni bijak dan seni bela diri itu ibaratnya ya. Jadi seni bijaknya Iwan tuh udah di tahap akhir yang Muna, sementara bela dirinya di tahap awal alam Augana. Begitu, nggak usah bingung ya nanti pada komen, kok bab ini di alam Augana sih bingung, jadi bingung. Nah, seperti yang dulu-dulu, jadi Iwan tuh punya dua teknik, seni bijak dan seni bela diri, atau energi spiritual dan energi sejati gitu. Oke guys, terima kasih udah selalu stay tune ceritanya Iwan. Semangat selalu untuk saat ini, memang dari pusatnya ngirit-ngirit ya babnya. Jadi kalau mereka update 2 ya aku upload 2, kalau update-nya 1 ya saya upload 1 gitu. Oke, terima kasih. Murah rezeki, sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.